Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan teacher. Hari ini kita akan belajar materi pada tema, khususnya tema 2, udara bersih bagi kesehatan, lebih tepatnya subtema 3, pembelajaran 5. Namun sebelum kita ke inti materi, teacher akan terangkan KD apa yang akan kalian capai pada kesempatan kali ini. Kalian simak baik-baik. Pada pembelajaran 5 kali ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Nah, pada bahasa Indonesia ada ada KD 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Selanjutnya pada muatan pelajaran IPA ada KD 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Selanjutnya pada muatan SPDB ada 3.1 memahami gambar cerita, 4.1 membuat gambar cerita. Nah, itulah ada 3 muatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 112. Pada halaman 112 ini ada pembelajaran 5. Nah, teacher akan membaca informasi apa yang terdapat pada halaman 112 ini. Kalian simak baik-baik. Pembelajaran 5, ayo bercerita. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah mempelajari cara merawat organ pernafasan. Kamu juga telah membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Sekarang tunjukkan dan ceritakan postermu kepada kelompok-kelompok lain dan bapak atau ibu guru. Di sini sama teacher kalian dicukupkan presentasi poster kalian ke anggota keluarga saja. Karena kemarin ada yang sudah mengirim ke teacher hasil dari poster yang sudah dibuat di rumah. Nah, teacher sudah beri nilai dan teacher sangat bangga sekali kalian bisa membuat poster yang bagus-bagus seperti itu. Selanjutnya di bawahnya ada paragraf lagi, teacher akan baca. Kamu telah mempresentasikan poster tentang cara merawat organ pernafasan. Apakah kamu suka dengan poster yang telah kamu buat bersama dengan kelompokmu? Bagaimana tanggapan teman-teman dan bapak ibu gurumu? Karena kalian mempresentasikan di depan keluarga, nanti coba ya, tanya pendapat mereka bagaimana hasil posterku ini. Misalnya pada kakak, pada orang tua boleh, pada adik juga boleh. Selanjutnya paragraf kedua, poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai tema poster. Kamu juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu merawat organ pernafasan. Jadi tujuan dari kalian membuat poster adalah supaya orang yang melihat atau orang yang membaca itu tertarik tentang ajakan yang kalian tulis dalam poster kalian. Misalkan ajakan untuk tidak merokok, karena merokok itu merugikan kesehatan. Jadi orang yang membaca atau yang melihat poster kalian akan tertarik untuk melaksanakan ajakanmu. Selanjutnya, apakah selama ini kamu juga telah merawat organ pernafasanmu dengan baik? Apa saja yang telah kamu lakukan? Apakah kamu menjauhi makanan dan minuman dingin? Apakah kamu menanam banyak tumbuhan hijau di lingkungan rumahmu? Adakah pengalaman menarik saat kamu melakukan itu? Ada enggak kira-kira? Pasti ada ya.
Pada pembelajaran 2, kamu telah memilih pengalamanmu yang menarik sebagai tema untuk membuat gambar cerita. Sekarang saatnya kamu membuat gambar cerita. Berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Di halaman 113, coba kalian buka ya. Ada beberapa paragraf dan gambar. 1. Persiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang kamu gunakan, teknik basah atau teknik kering. Setelah itu persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Jadi di nomor 1 ini kalian harus menentukan dulu teknik basah atau teknik kering. Di samping kiri, kotak yang sebelah kiri ini merupakan teknik kering. Jadi bahannya pensil, krayon, dan pensil warna ya, dan tentu saja kertas. Ada penghapus juga. Di sebelah kanan, maaf tadi kiri dan sekarang kanan, di sebelah kanan ada teknik kering. Kalau teknik kering ini yang diperlukan ada kuas, tentu saja cat cair, ada pensil untuk menggambar sketsanya, penghapus, dan penggaris. Jadi yang sebelah kiri ada teknik kering, sebelah kanan teknik basah. Silakan persiapkan sesuai dengan jenis teknik yang akan kamu gunakan, dan tentu saja teknik yang kamu sukai. Atau apabila kamu ingin belajar teknik lain, gunakan teknik lain tersebut. Atau misalnya kalian sudah sering menggunakan teknik kering, ingin belajar teknik basah, persiapkan alat-alatnya. Pada keterangan yang nomor 2, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema langkah, selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari 1 agar kita dapat memilih yang terbaik. Ya, sketsa ya yang kedua ini ya. Jadi kalian diminta untuk membuat sketsa. Sketsanya itu menggunakan pensil. Jangan lupa apabila kalian membuat sketsa, gunakan ketebalan pensil yang tidak terlalu tebal. Jadi supaya nanti tidak membuat media yang kalian gambar itu menjadi berlubang. Selanjutnya nomor 3, penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Oh ya, tadi diminta untuk membuat sketsa lebih dari 1 supaya nanti kalian bisa memilih sketsa-sketsa mana yang paling baik, lalu pilih salah satu sketsa yang terbaik. Kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu. Pada sketsa itu ada coretan yang tidak perlu dihapus, dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Nah, di sini kalian diminta untuk mewarna apabila gambarnya sudah baik. Tadi diminta untuk apa? Yaitu membuat gambar cerita. Hari ini aktivitasnya insya Allah menyenangkan, jadi kalian persiapkan baik-baik karena hari ini kalian aktivitasnya seperti anak ya, tapi seperti anak-anak TK ya menggambar, tapi tingkatannya lebih tinggi nih karena anak TK dulu tidak diajari cara membuat gambar sketsa. Nah, sekarang bagi yang gemar menggambar, melukis, lakukan kegemaran kalian dengan baik supaya hasilnya juga baik. Karena sekarang tingkatannya sudah kelas 5. Jadi tentu saja hasilnya nanti pasti beda karena kalian sudah mempunyai teknik itu tadi, teknik kering atau teknik basah. Tentu saja dari kelas 1 sampai kelas 4 kalian juga sering berlatih. Jadi pasti beda gambarannya anak kelas 5 dan anak TK. Sudah siap ya kira-kira? Gambar cerita itu gambar yang bagaimana sih? Gambar cerita itu gambar boleh kalian buat seperti komik,
Jadi di situ dapat menceritakan sebuah peristiwa. Jadi di gambar tersebut ada peristiwa apa, menggambarkan peristiwa apa. Boleh orang yang sedang menyirami bunga, orang yang sedang berinteraksi di pasar, boleh. Jadi suasana yang seperti itu boleh. Atau pemandangan, ada orang sedang mencangkul sawah. Jadi bebas ya, kalian boleh memilih salah satu objek yang kalian sukai. Selanjutnya, pada kegiatan Ayo Berkreasi, pada pembelajaran 2, kamu telah menentukan tema gambar cerita. Sekarang persiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Lalu buatlah sketsa gambar cerita berdasarkan tema yang telah kamu pilih. Nah, perintahnya ternyata di sini ya. Jadi tema apa ya kira-kira? Tema lingkungan berkaitan dengan bercocok tanam, atau tema memelihara udara, berarti ada gambar orang sedang menanam pohon, melakukan penghijauan di lingkungannya. Boleh seperti itu. Kalau kalian kesulitan membayangkan atau menggambarkan, kalian boleh mencari referensi gambar dari internet. Cari reboisasi, boleh diketik di situ, lalu akan muncul dan kalian bisa gunakan itu sebagai sarana untuk membuat gambar apa yang akan kalian buat, sketsa apa ya yang akan kalian buat. Oke, teacher kira kalian pasti mampu. Dan di halaman selanjutnya ada kegiatan Ayo Renungkan. Apa langkah-langkah membuat gambar cerita? Tentu saja tadi sudah tahu, ada beberapa langkah, ada 3 langkah ya. Ada persiapan bahan dan alat, 2 membuat sketsa, 3 penyempurnaan gambar. Jadi itu ya jawabannya. Lalu kerjasama dengan orang tua. Siapkan beberapa kertas karton berukuran 20 cm atau 10 cm. Tuliskan kalimat-kalimat ajakan untuk merawat organ pernafasan pada kertas-kertas tersebut. Kalian dapat menuliskan kalimat seperti dilarang merokok, ayo menanam tumbuhan hijau, kenakan masker saat banyak debu, dan sebagainya. Tuliskan sebagus mungkin dan warnai yang mencolok. Tempelkan kertas-kertas bertuliskan ajakan tersebut di beberapa tempat di rumahmu. Ini sama teacher dicukupkan tulisan ini kalian tulis di samping gambar cerita kalian saja. Misalnya penghijauan, tulisannya apa? Ketika kalian menggambar orang sedang menanam tanaman, tulisannya apa? Sayangi lingkungan kita. Boleh seperti itu ya. Kalau ada orang yang sedang merokok, kalian boleh membuat tulisan sayangi paru-parumu. Itu. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Kalian pasti bisa melakukan. Apabila kalian bingung, silahkan tanya via WA, akan teacher balas, atau tanya pada orang tua atau orang yang ada di rumah, kakak atau paman, boleh. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.